Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bapak Abdul Malik SPD MPD selaku dosen pembimbing mata kuliah pengembangan karakter yang saya hormati dan teman-teman semua yang saya sayangi. Pertama-tama marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat, kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat hadir di presentasi pada pagi hari ini. Adapun topik yang akan kami bahas adalah pembaharuan diri. Perkenalkan, saya Chandra Kirana selaku moderator yang akan membimbing jalannya moderator pada presentasi pagi hari ini. Adapun anggota kelompok saya adalah Eloktri Yuliarnita, Diana Fitriani, Syafira Puspaningsih, Bella Rahma Erdina, Nimas Natasyana Syahidina, saya sendiri Chandra Kirana, Grasal Wadifa Firlia M, serta Anggita Zuliza Maharani. Sedangkan rangkaian acara yang akan kita lewati adalah pertama yaitu sesi pembukaan, yang kedua adalah sesi penyampaian materi, dan yang pertama-tama untuk membuka acara sesi presentasi pada pagi hari ini, marilah kita semua mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk sesi yang selanjutnya adalah sesi penyampaian materi yang akan dibacakan oleh pemateri. Untuk pemateri, saya persilahkan. Apa itu kebiasaan? Menurut Kartini Kartono, kebiasaan diartikan sebagai reaksi bersyarat yang kompleks dan bervariasi, dan menjadi kanal-kanal yang tetap bisa dilalui oleh tingkah laku manusia. Yang berarti kebiasaan adalah sebuah perbuatan manusia yang tetap dilakukan berulang-ulang dalam hal yang sama. Apa yang dimaksud dengan pembaharuan diri? Menurut pendapat Rogers tahun 1995, pembaharuan adalah an idea, practice, or object that is perceived as new by individual or other unit of adoption. Pengertian manajemen SDM, Peter Dutcher dalam buku Hebel-Bain 2002 mengatakan bahwa pembaharuan adalah a change that creates a new dimension of performance. Berdasarkan penjelasan kedua orang tersebut, pembaharuan dapat diartikan sebagai perubahan, ide, atau gagasan yang mendorong seseorang sebagai penggunaan dalam bekerja dan berkarya jauh berbeda dan lebih baik dari sebelumnya, atau menghasilkan dimensi kinerja yang baru. Pembaharuan terjadi secara beriringan dengan timbulnya tantangan karena setiap pembaharuan menyebabkan orang berada dalam situasi berbeda dan memerlukan penyesuaian diri. Empat dimensi pembaharuan diri. Yang pertama itu ada dimensi fisik, kedua ada dimensi spiritual, yang ketiga dimensi mental, dan yang keempat itu dimensi sosial emosional. Yang pertama dimensi fisik meliputi bagaimana cara memelihara fisik secara efektif, seperti memakan jenis makanan yang tepat, mendapatkan istirahat, relaksasi yang memadai, dan berolahraga secara teratur. Yang kedua ada dimensi spiritual. Dimensi spiritual memberikan kepemimpinan hidup. Dimensi spiritual adalah inti, pusat, dan komitmen dalam sistem nilai. Dimensi ini memanfaatkan sumber yang mengilhami, mengangkat semangat, dan mengikat kebenaran tanpa batas waktu. Yang ketiga ada dimensi mental. Dimensi mental sebagian dari perkembangan mental dan disiplin berasal dari pendidikan formal. Pendidikan yang berkesinambungan, pengasahan dan perluasan pikiran yang terus-menerus adalah pembaharuan mental yang vital. Dan yang terakhir, dimensi sosial ekonomi. Nah, dimensi sosial ekonomi ini tidak memerlukan waktu dalam pengertian yang sama seperti dimensi-dimensi lainnya. Kita dapat melakukannya dalam interaksi kita yang normal dalam kegiatan sehari-hari dengan orang lain.
Cara dapat dilakukan untuk mengembangkan diri. Yang pertama yaitu percaya diri. Syarat utama agar mandiri dalam segala hal yaitu jika kita percaya pada kemampuan dan kekuatan kita sendiri. Tanpa percaya diri, kita akan ragu dalam segala tindakan, bahkan kadang dapat menyebabkan kita tidak berani berbuat apapun. Kepercayaan diri ini sedikit dipelajari karena sebenarnya terbentuk secara perlahan-lahan dalam kehidupan. Yang kedua, belajar dari pengalaman. Kita belajar berbicara, membaca, menulis, memasak, dan masih hal lain yang kita pelajari. Belajar bukan terbatas pada saat kita atau waktu suatu pendidikan berlangsung, melainkan merupakan bagian dari keseluruhan hidup kita. Belajar adalah berlangsung seumur hidup. Yang ketiga, menghargai waktu. Salah satu keharusan dalam mengembangkan diri ialah belajar bagaimana cara menggunakan waktu dengan baik dan bijaksana. Langkah pertama dalam mengatur waktu ialah dengan menghargai waktu secara tulus dan serius. Hargailah waktu, tetapi jangan sekali-sekali membiarkan diri diperbudak olehnya. Perlakuan waktu dengan perhatian yang sama besarnya seperti kita memperlakukan diri. Yang keempat, menghargai diri sendiri dan orang lain. Untuk mengembangkan diri yang dilakukan pertama yaitu harus menghargai diri kita sendiri. Kita harus menghargai kelebihan dan kekurangan kita. Seseorang akan berkembang bila percaya akan kemampuan yang dimilikinya. Demikian juga dengan keberadaan orang lain yang berada di sekitar kita. Kita harus menghargai mereka sebagai orang yang mendukung pengembangan diri kita. Yang kelima, adanya dorongan untuk berprestasi. Merupakan hal yang penting dalam hidup kita. Dengan adanya dorongan tersebut, kita diharapkan mampu melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat positif. Untuk mendukung pengembangan diri, kita pun dituntut untuk aktif dalam berbagai hal. Faktor pendukung pengembangan diri. Yang pertama yaitu konflik yang dihadapi remaja dalam perkembangannya. Nah, konflik dan ketegangan tersebut muncul dari adanya ketidakpuasan terhadap fisik serta adanya kebutuhan penyesuaian terhadap sosial serta psikologis. Yang kedua, moral dan ketakwaan. Remaja yang memiliki ketakwaan maka pasti memiliki moral yang baik. Yang ketiga, bakat khusus. Bakat yaitu kelebihan alamiah yang melekat pada diri dan menjadi pembeda antara diri sendiri dan orang lain. Nah, dengan adanya bakat dapat mempercepat pengembangan diri karena sudah percaya diri. Yang selanjutnya yaitu kemauan dan kesungguhan. Dengan adanya kesungguhan, maka individu yang bersangkutan akan selalu melakukan usaha untuk pengembangan diri. Selanjutnya ada lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga sangat berperan penting dalam pengembangan individu dengan memberikan contoh yang baik. Yang kedua, lingkungan sekolah yang bersangkutan, yaitu lembaga formal yang mempunyai tanggung jawab untuk meningkatkan perkembangan. Faktor penghambat perkembangan diri. Yang pertama adalah rasa gelisah. Orang-orang yang dikuasai oleh rasa gelisah dihinggapi rasa takut, tetapi mereka tidak tahu sebab-sebabnya. Rasa gelisah diatasi dengan pembinaan kepercayaan diri dan pemupukan kemauan berdikari. Yang selanjutnya adalah rasa salah. Untuk mengatasi rasa salah, orang-orang yang terhimpit rasa salah wajib meneliti hati mereka. Kepekaan terhadap laku salah perlu bagi kemajuan hidup kita. Tetapi kepekaan yang keliru malah mengganggu, dan setiap gangguan selalu menghambat, bahkan dapat berbahaya bagi diri dan hidup kita. Yang berikutnya adalah rasa malu. Orang-orang yang mempunyai rasa malu, jiwanya seperti terbelah. Mereka mempunyai semangat tinggi sekaligus rendah. Orang-orang yang mempunyai rasa malu sudah diberi anugerah jiwa dan peka. Yang selanjutnya adalah rasa takut. Ketakutan merupakan bagian dari pengalaman hidup kita. Kita semua mempunyai rasa takut, meski intensitas, sebab-sebab, dan alasan tidak sama. Rasa minder. Rasa minder adalah beberapa sebab yang membuat orang menjadi minder. Ada rasa minder fisik, mental, dan sosial. Hidup yang dihantui oleh rasa minder tidak bahagia. Bagi mereka, hidup ini berat dan tidak simpatik. Orang-orang yang dihinggapi rasa minder, ini sedikit demi sedikit dapat sembuh dengan mulai berusaha untuk mengenal diri sendiri dan menerimanya dengan tenang. Yang berikutnya adalah rasa frustasi. Hidup ini sering diibaratkan sebagai sebuah perjalanan. Perjalanan hidup tidak selalu mudah. Tidak mengherankan kalau kita mengalami saat-saat gagal, tidak berhasil dan tidak kesampaian. Dalam mengalami kegagalan dalam hidup itu, tidak sedikit orang
yang lalu menjadi lumpuh, putus asa, dan sungkan berusaha lagi. Yang selanjutnya adalah rasa super. Orang-orang yang dihinggapi rasa super biasanya angkuh dalam tingkah laku, dalam pembicaraan dan muluk-muluk yang dicari. Mereka menganggap dirinya sebagai orang yang jempolan. Mereka suka pamer dan dengan berbagai cara mereka berusaha untuk mewujudkannya sebagai orang yang hebat. Selanjutnya ada beberapa langkah-langkah untuk mengembangkan diri. Yang pertama, membuka pikiran untuk mengeluarkan gagasan atau ide. Yang kedua, membagikan semangat untuk mendorong jadi kepribadian yang lebih baik. Yang ketiga, memecahkan problem besar maupun kecil. Dan yang terakhir, memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin. Kesimpulan dari presentasi pada pagi hari ini adalah pembaruan diri adalah perubahan ide atau gagasan yang mendorong seseorang sebagai penggunaan dalam bekerja dan berkarya jauh berbeda dan lebih baik dari sebelumnya. Dan hal ini sangat diperlukan bagi setiap manusia karena pembaharuan diri mengajarkan manusia. Baik, terima kasih kepada semua pemateri yang sudah menyajikan materinya dengan baik. Demikian tadi presentasi kelompok kami. Saya selaku moderator meminta maaf jika ada kesalahan pada presentasi pada pagi hari ini. Kurang lebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.